Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan di pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu. Itulah kerinduan kami untuk kami terus menyembah Engkau, menaikkan pujian syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Terlebih pagi hari ini ya Tuhan, kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk menerima berkat firman Allah yang terus menuntun kami berjalan bersama Engkau. Kami yakin dan percaya melalui berkat firman Allah, kami senantiasa diteguhkan dan dikuatkan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Olehnya pagi hari ini Tuhan, kami persiapkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat pewahyuan yang dari surga atas hamba-Mu Bapak Gembala. Sehingga saat firman diberitakan, kami dikuatkan, sakit penyakit kami disembuhkan, permasalahan dalam hidup kami. Tentunya Tuhan memberikan jalan keluar yang sebagaimana Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Terima kasih doanya Pak Adi. Selamat pagi semua saudara, shalom. Yang ada di onsite, yang ada di online, semua Tuhan sangat kasihi. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama masuk di dalam firman Allah. Pagi hari ini kita buka Amsal pasal 2 ayat 7 dan 8. Saya menulis tema Tuhan tidak berubah tapi sanggup merubah keadaan. Yang percaya katakan amin. Tentu harapan saya saudara semua mengerti, ya, harapan perubahan adalah dari tidak baik jadi baik, dari yang masih belum bertumbuh jadi tumbuh imannya, yang dari lemah, letih, lunglai, tapi punya semangat dan gairah hidup. Oleh karena kuasa Tuhan itu tetap berlaku atas kita semua. Kita baca Alkitab ini, Amsal 2 ayat 7 dan 8. Silakan Bu Riyadi. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Semua katakan amin. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Kata penting saya minta saudara perhatikan adalah kata menyediakan. Ya, menyediakan. Makanya Allah itu sangat bijaksana.
Amin, saudaraku. Sebelum menciptakan manusia, taman diciptakan. Yang dibutuhkan logistiknya manusia pada era itu Tuhan sediakan. Dan ini membuktikan Tuhan kita sangat bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tinggal bagaimana kita untuk melangkah, ya, menuju, mengarah, menerima, mengalami dan menikmati apa yang disediakan oleh Tuhan. Itu sangat tergantung pada diri kita masing-masing. Semua anak Tuhan dikasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Setuju semua yang ada di sini dikasihi Tuhan? Kalau enggak, Tuhan enggak perlu mati buat kita. Dia enggak perlu turun ke alam maut. Tapi dia lakukan, dia kerjakan demi sayangnya buat saya dan saudara. Hari-hari ini kita masih berada di era atau masa Prapaskah. Saudara, yang tidak boleh kita anggap sepi. Walau mungkin pada umumnya gereja tidak merayakan dengan gegap gempita seperti Natal. Tetapi sesungguhnya Paskah sangat penting dalam kehidupan kita. Karena Paskah di mana gereja harus dibuka wawasan pandangan paradigmanya untuk mampu melihat ya perkara besar yang Allah Tuhan pencipta kita lakukan. Sampai hal yang paling sulit, sampai paling ya sangat-sangat tidak masuk akal buat kita. Tapi itu dia lakukan. Allah jelma jadi Yesus, rela jadi hamba, matinya di atas salib. Bahkan ditutup batu kubur, dia turun ke alam maut, yaitu tempat musuh bebuyutan ilahi. Untuk apa semua dia lakukan? Tidak lain dan bukan untuk menggantikan tempat saya dan saudara. Ya, supaya kita tidak perlu ke sana. Supaya kita lepas dari maut. Siapa di maut akan berlanjut ke api neraka pada waktunya. Dalam iman Kristen secara detail dijelaskan, neraka belum ada sekarang. Neraka lautan api dan belerang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang dikatakan ulatnya tidak bisa mati di tempat itu. Dan semua roh, arwah yang masuk di sana mengalami siksa derita yang tidak ada habis-habisnya di dalam keabadian. Mengalami siksaan yang semikian. Mungkin saudara tanya kepada saya, Pak Gembala siapa yang akan masuk di sana? Alkitab kasih tahu, harusnya semua manusia turunan Adam yang berdosa. Karena Alkitab kasih tahu, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Dalam Roma 6 ayat yang ke-23 Tuhan berkata upah dosa adalah apa saudaraku? Maut. Tidak ada seorang pun yang dapat lepas dari sana. Termasuk saya tentunya. Harusnya masuk ke sana. Dikatakan api dan belerang menggambarkan suasana panas yang semikian rupa. Dan ulatnya tidak bisa mati di situ. Alkitab kasih tahu. Sampai di situ saja orang berpikir, tidak masuk akal. Nah sekarang saya kasih contoh, ada satu contoh. Baru lalu saya mengikuti sebuah YouTube. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, satu channel yang memberitahu kepada kita. Bahwa di muka bumi ini ada satu area, masuk di wilayah Iran saudaraku. Ya, satu tempat yang sangat panas. Dikatakan sampai 70 sekian derajat Celcius. Dan ketika orang sudah mendekati arah itu sesak napas, saturasi ya oksigen dalam darahnya langsung menurun drastis. Dan ketika sampai di tempat itu yang terjadi apa saudaraku? Sepatu yang dikenakan itu pun mulai meleleh. Kamera HP yang digunakan sebelum digunakan terpaksa harus disimpan paling tidak di cool box saudaraku. Ya didekatkan dengan es supaya apa? Supaya dingin. Kalau enggak langsung begitu dipakai dia langsung rusak. Saking panasnya. Ketika pemberitaan itu ya ulasan disampaikan bahwa di sini tidak ada kehidupan. Namun sesuatu mengejutkan. Ternyata diketemukan di situ. Paling tidak yang tersorot kamera terdapat 2 ekor belalang. Yang mirip kalau di sini barangkali belalang sembah. Dan bisa hidup di tempat yang suhunya lebih daripada 70 derajat Celcius.
sepatu dikenakan nyaris leleh. Sehingga tiap berapa saat sekali mesti menuang air itu ya di atas kepala. Beberapa orang yang memang dia sedang ya membuat satu konten penting ya supaya kita tahu. Nah di situ memberikan jawaban. Kalau Alkitab itu memberitahu bahwa ya neraka, api dan belerang yang ulatnya tidak pernah mati, menggerogoti ya arwah manusia yang ada di situ. Itu terus menerus. Tapi saya mau katakan gak usah saudara terlalu cemas akan hal itu. Karena kita dipastikan yang terus hidup di dalam keberimanan. Kita meraih penyediaan Tuhan. Tuhan menghalau agar jangan kita sampai di sana. Maut pun Tuhan tidak izinkan kita mampir saudaraku. Kenapa itu terjadi? Karena Yesus sudah menggantikan tempat saya dan saudara. Dan itulah wujud kasih Allah yang terlalu abstrak. Ketika kita mendengar pemberitaan Allah itu penuh kasih. Ya sangat-sangat rahimi. Saudaraku, sulit membayangkan. Sampai ada seorang penyanyi vokal yang dia katakan, aku di sini dan engkau ada di sana. Saudara-saudara, engkau ada di tahtamu, begitu luar biasa. Tapi kami di dalam dunia yang penuh dengan hiruk pikuk ini, ya mengalami berbagai macam derita. Kami berteriak-teriak tetapi engkau jauh di sana. Terlalu abstrak ketika kita hanya membayangkan Allah Sang Pencipta itu penuh kasih. Tapi kita tidak pernah melihat gambaran praktis yang Allah kerjakan. Itu terjawab ketika 2000 tahun silam firman yang wujudnya Yesus. Dia rela melakukan semua demi saya dan saudara. Dan di situ kita tahu bahwa sungguh Allah itu penuh kasih. Karena Allah itu memang kasih adanya. Dan dia mencari saya dan saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tidak perlu lagi bimbang. Kita tidak perlu lagi ragu-ragu. Ketika saudara sedang berpikir, apa benar ya dosaku sudah diampuni? Apakah benar semua pelanggaran yang sudah sempat aku buat itu dilupakan Allah karena penebusan Kristus Yesus? Saya mau katakan, firman Tuhan yang memberi jawab. Jika kamu mengakui semua dosa kesalahanmu, maka Dia yang setia dan adil, Dia sama sekali tidak akan mengingat dosa dan pelanggaranmu lagi. Yang percaya katakan amin. Kalau tidak keberatan dan semua punya tangan, lambaikan tangan saya berkata haleluya. Haleluya, sekali lagi saudaraku, haleluya. Saya pastikan keringgingan dan encokmu pasti sehat sembuh saudaraku. Tidak perlu lagi sakit. Sekali waktu kita gerak-gerak ya Pak ya. Puji Tuhan, itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-7 ini, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jujur itu apa? Ngaku apa adanya. Jujur itu bukan orang yang sama sekali tidak pernah salah. Ya, pure, murni, tidak bercacat celah, tidak ada. Background kakek buyut kita orang berdosa. Ya, ketika kita bilang, bagaimana leluhur kita, Alkitab memberitahu. Mereka penuh dengan berbagai macam kekurangan. Itu sebabnya Jumat malam saya memberikan bimbingan pastoral pra penyerahan anak. Yang hari-hari ini sedang ada 4 pasang paling tidak, 4 anak yang baru dilahirkan. Dan itu saya doakan terus supaya terus menambah anak-anak supaya jumlah sekolah minggu kita semakin bertambah saudaraku. Bagaimana Pak sudah 4 nambah 6 lagi saudara. Bagaimana Pak beras nanti tambah mahal. Pasti Tuhan yang memelihara dan menyediakan. Ya, saya berdoa semua yang rindu anak, doa saja sama Tuhan. Puji Tuhan. Ini saya sampaikan Jumat. Hampir semua hari saya mengajar. Minimal melalui online. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan hari Jumat itu saya katakan, nah kenapa kalian mesti membawa anak itu datang kepada Tuhan? Saya katakan satu, karena gereja kita menganut apa yang diajarkan oleh Tuhan. Seperti di dalam Markus ya, yang ditulis di sana, bawa anak-anak itu datang kepadaku.
Maka ketika orang-orang itu membawa anak-anaknya, Tuhan menumpangkan tangan dan memberkati mereka. Saudaraku, apa artinya Tuhan Yesus menumpangkan tangan? Artinya dia melimpahkan kasih. Dan kasih Tuhan menghardik, memutuskan, mematahkan semua kekuatan kutuk dosa, kutuk perjanjian dengan kuasa gelap oleh kakek buyut kita. Mungkin kalian sebagai orang tua, papa mama dari anak bayimu yang akan kau bawa menyerahkan anak, kalian sudah beriman. Tapi tidak menutup kemungkinan kakek buyut kita di atas kita. Jangan-jangan mereka sempat mengalami sejarah seperti ceritanya Timun Emas. Tahu saudara ceritanya Timun Emas? Cari di YouTube. Pencet Timun Emas, nanti kan saudara akan dapat timun manis, saudaraku. Ya di sana dikatakan buto hijau itu. Yang kemudian memberi bantuan kepada seseorang untuk mendapatkan anak. Tapi dengan janji, nanti kalau anak itu sudah tumbuh, aku bakal datang pada waktunya untuk apa? Mengambil dan memakan anak itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini penting supaya orang percaya saudara kenal. Ya, bahwa di dalam dunia ada roh-roh kegelapan, roh-roh jahat. Tetapi saya mau sampaikan, yang kau imani, yang kau percayai, dan dia yang ada di dalam hatimu, hatiku, di dalam hidupku, hidupmu. Ada roh yang lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Roh siapa? Tolong sebutkan. Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu. Itu sebab saya bilang, kenapa kalian mesti bawa itu? Itu satu. Yang kedua, ya, untuk memberikan jawab. Pak, kenapa tidak dibaptis? Alkitab memberitahu. Karena kita semua back to Bible. Memberitahu bahwa orang yang baptis itu harus orang yang sudah mempunyai satu kesadaran bahwa aku ini orang berdosa. Aku butuh pengampunan. Ya, butuh juru selamat Yesus. Itulah baptis. Mulai usia berapa? Boleh katakan remaja. Istilah lalu, akil balik. Untuk sekarang saya memasuki masa remaja. Dan sadar, aku butuh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan anak-anak kecil yang masih belum memiliki kesadaran itu? Maka orang tua berkewajiban. Untuk apa saudaraku? Melakukan pendampingan. Ingat dalam perjanjian lama, Yusuf Maria pun digerakkan oleh bayi Yesus. Karena saya melihat Sang Yesus Kristus yang masih wujudnya bayi. Dia bukan kehilangan kuasa. Dia bukan telah kehilangan otoritas. Dia adalah firman Allah. Maka semua proses yang terjadi di dalam dunia nyata, semua ada di dalam titik tolaknya berangkat dari kuasa Yesus sendiri yang mengerjakan, yang menggerakkan. Ya, Yusuf Maria bawa Yesus ke bait Allah. Umur berapa? 8 hari. Pada tradisinya Taurat mengajarkan untuk apa? Bayi laki mesti disunat. Sambil membawa kurban syukur orang tua itu ke bait Allah. Ini dari sisi lain, kalau dalam bentuk pelajaran, Bible study, Kristen itu harus ngerti itu loh ya. Kenapa ini Yesus harus disunat pada waktu kecil? Dilukai sedikit. Untuk apa saudaraku ini kasih Tuhan? Untuk mengalami sebetulnya penderitaan awal menggantikan manusia yang kemudian awalnya harus mengikuti semua Taurat. Tetapi Yesus menggenapi hal-hal yang tidak dapat dilakukan, Yesus sudah melakukan. Menggenapi semua tuntutan Taurat yang dikenakan kepada kita. Sehingga dalam tuntutan perjanjian lama itu ada yang normatif yang kita bisa lakukan, kerjakan, kita harus lakukan, kerjakan. Tetapi ada hal-hal yang prinsip Tuhan sudah gantikan itu, maka kita tidak akan lakukan itu. Itu urusan penyunatan, ini pelajaran yang terpisah. Tapi saya sedang bicara bahwa orang tua itu sedang membawa ya anaknya ke hadapan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan itu kalau manusia ya, ke bait Allah. Dan dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dia lakukan di situ. Yusuf Maria datang dengan rendah hati. Saudara juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh Elkana dan Ibu Hana
ketika mendapatkan seorang anak yang lama sekali menunggu. Siapa anaknya? Yang kemudian menjadi nabi bernama Samuel. Pada waktu kecil dibawa dalam bait Allah, ya. Pada masa itu Imam Eli sebagai imam. Dan mereka berkata, si ibu Hana ini berkata, ini anakku dapatkan karena aku berdoa dan memohon kepadamu. Maka sekarang engkau telah memberikannya kepadaku, aku bawa ke hadiratmu, kuserahkan kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu, apa katanya Tuhan, biarlah terjadi atas anakku ini. Prinsip itu saudara yang dikasih Tuhan. Mengapa kita melakukannya? Membawa anak kecil kita kepada Tuhan. Ya, mungkin ada yang beri, Pak terlalu jauh Pak, kok bicara anak, saya pasangan aja masih sedang penantian. Gak usah khawatir, Tuhan mampu mengubah keadaan. Amin. Iya, kalau engkau sungguh-sungguh menjadi orang yang jujur seperti di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-7 ini, akan mengalami penyediaan. Jujur itu apa? Kita ngomong apa adanya. Kita butuh Tuhan. Aku butuh pertolonganmu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya temanya hari ini. Tuhan tidak pernah berubah, tapi dia mampu sanggup mengubah keadaan. Amin. Nah, doa saja. Dan pelajaran ini terima untuk jadi persiapan bekal buat ya anak-anakku yang sedang dalam masa penantian untuk terima pasangan. Jangan khawatir, di gereja ini masih terlalu banyak stok. Ya, amin saudaraku. Cowok ataupun cewek, anak-anak cucuku masih banyak. Doa. Ya. Cari yang sangat ideal Pak. Engkau gak akan menemukan itu. Ya. Cari yang paling hebat Pak. Di dunia tidak akan ada. Engkau harus siap menerima pasangan dengan kelebihannya dan kekurangannya. Jangan engkau pernah memimpikan bahwa menunggu pasangan yang sungguh-sungguh akan membahagiakanku. Aku kalau mendapatkan dia ini, wah nampaknya ideal. Seperti Arjuna yang datang sedang mencari cinta. Ya, kata anak gadisku begitu berpikirnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara berpikir, kalau aku dapat dia pasti aku bahagia. Saya mau sampaikan, saya mesti ngomong jujur kepada anak cucuku semua. Ketika berangkat dari awal, dasar untuk engkau mendapatkan pasangan itu sudah agak keliru, ya maka sulit kita akan bahagia. Jadi kalau gitu gimana Pak Gembala? Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku berdoa untuk mendapatkan pasangan. Andai kata sudah mulai ada ya, lirikan mataku gitu ya. Tertuju ke Persianu. Doa Tuhan, kalau boleh dengan dia Tuhan. Terus seolah-olah Tuhan tanya, nah terus kalau kamu dapat dia, jawab cepat. Tuhan aku mau belajar untuk dapat membahagiakan dia. Kalau saudara berpikir seperti itu, kemudian nanti calon pasanganmu itu juga doanya sama. Tuhan kalau kau izinkan aku mendapatkan anak gadis itu Tuhan, adalah pemberian daripada Tuhan, Tuhan Yesus. Aku juga rindu membahagiakan dia. Waduh, ini yang dinamakan dalam bahasa Yunaninya tumbuh ketemu apa saudaraku? Tutup. Saling bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan berpikir bahwa wah itu untuk kaum muda. Tidak, kalimat ini juga untuk saudara. Kenapa banyak pasangan suami istri rumah tangga tidak bahagia di dalam hidupnya? Karena selalu menuntut. Kenapa kamu tidak mengasihiku, tidak menyayangiku? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, tanya pada dirimu. Apakah kamu sudah mengasihi dengan tulus kepada pasanganmu? Begitu. Ayo suami istri yang berdekatan ngomong sekarang ini. Aku ingin membahagiakanmu. Dimulai dari suami dulu. 1, 2, 3. Ayo mas itu. Semua yang dekat-dekat. Oke, Pak Kusriyadi juga. Pak Wozi, Bu Wozi. Sudah belum? Ayo non, kamu juga ngomong. Non. Kita dengar ini ya. Yang pasangannya nggak hadir hari ini, ya nanti sampai di rumah ngomong. Setuju? Katakan amin, janji. Nah, kemudian duduknya Pak Didik nggak bersama. Tapi boleh Pak rada teriak, aku membahagiakanmu sayang. Gitu ya Pak. Amin, tepuk tangan semua. Buat pengantin lama kita ini. Bu Didi juga ngomong, ayo Bu, ya keras Bu.
Aku membahagiakanmu sayang. Saya anggap sudah karena beliau pakai ini masker ya. Nanti diwujudkan di rumah. Ya. Nah ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pak bagaimana Pak kalau pasangan kami sudah di sorga. Ya sekarang bisa sementara ngomong. Tuhan aku ingin memuliakan dan memperkenankanmu Tuhan. Hidupmu semua pasti bahagia. Ya, karena Alkitab setuju dengan pemikiran. Terlebih ya bahagia, terlebih terhormat memberi daripada apa? Menerima. Saudaraku yang kasih Tuhan. Bisa memberi dalam hal ini. Begitu juga pasangan-pasangan ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah kembali lagi kepada kebenaran firman Allah. Kenapa suami istri mesti bawa anak tadi? Itu tadi jawabannya. Jadi kalau begitu belum bisa dibaptis. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bayi dibawa kepada Tuhan. Mendaftar, kasih bimbingan. Gereja kita tidak mau tuh. Mau penyerahan anak, Pak bisa tumpangin tangan enggak? Harus saya ajari dulu firman. Mau baptis sama. Ada kelas baptis. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, supaya ngerti. Maka Tuhan menumpangkan tangan, memutuskan ini tadi. Kalau kakek buyut itu ada perjanjian. Setan bilang, aku beri kekayaan kepada kamu, aku berikan kepada kamu satu kehidupan yang berpengaruh, tenar. Tapi ingat, nanti ya salah satu atau berapa dari anak keturunanmu, cucu cicitmu pada waktunya, aku yang berkuasa atas mereka. Nah ini loh masalahnya. Maka Yesus yang bertindak. Minggu Kamis lalu saya memberikan satu pengajaran firman Allah. Bahwa kalau Yesus mengusir kuasa gelap dari setiap orang, maka kerajaan Allah sudah datang kepadanya. Ya, kita tidak hidup di bawah teritori kuasa setan. Tapi saya dan saudara hidup di bawah teritori kuasa Tuhan, kerajaan sorga, kerajaan Allah. Nasib masa depan gak bisa diganggu oleh kuasa gelap. Pak bagaimana setan itu barangkali kaitan dengan perjanjian kakek buyut kita itu nanti untuk merenggut, belum tentu nyawa. Kadang nyawa dibiarkan. Tetapi susah, masalah, hal aneh-aneh itu yang iblis ingin membuat manusia itu menderita. Nah itu sebabnya saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus menumpangkan tangan atas mereka. Pak tapi Tuhan Yesus sekarang kan tidak terlihat. Untuk itulah Tuhan memberikan mandat, mendelegasikan kepada para hambanya. Seperti Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Maka sebenarnya hamba Tuhan, gembala jemaat saya melakukan apa yang Tuhan ajar, yang Tuhan perintahkan. Maka dalam prosesnya saya tumpangkan tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak ini dikuduskan, diberkati. Ya, terbebas dari kuasa gelap dan niat jahat dari orang jahat. Dijaga, dilindungi sepanjang umur hidupnya. Dan tak satupun kuasa roh jahat yang mampu menyentuh anak ini dari sekarang dan seterusnya. Sampai dia kembali ke sorga yang mulia. Karena saya berkeyakinan orang yang di dalam Tuhan sungguh-sungguh sudah diputuskan dengan kuasa gelap. Di atasnya dilimpahkan berkat dan rezeki Tuhan. Maka setan tidak akan dapat menyentuh setiap saya dan saudara. Iya. Tidak ada. Wah ini penyakit ini diganggu orang jahat. Oh ini santet. Ini apa? Santet berlaku. Santet menyantet hanya untuk anak-anak dunia. Tetapi anak Tuhan tidak akan pernah. Tadi malam saya mendengar kesaksian. Seorang anak yang disumpahi oleh orang tuanya. Yang saya amati kisahnya itu tidak ada kesalahan dari anak-anak ini. Si orang tua katakan, satu kali kamu nyebrang laut, kamu akan menderita, kamu akan bermasalah, kamu akan mati. Anak itu menjawab, Pak, saya merantau, beta merantau. Di seberang sana, beta percaya dalam penyertaan Tuhan. Bapak, jangan ngomong sembarangan.
kami anak Bapa. Kalau enggak Bapa nanti yang akan kena. Anak-anak ini kemudian tiba di seberang Pulau Jawa sini. Dia terdengar, dikasih kabar. Bapak ibunya dua-duanya masuk rumah sakit. Tuhan kasih pelajaran ini. Ini urusannya bukan wah ini kuasa gelap ada kesempatan. Enggak. Karena si bapak ibu sebenarnya orang yang setia Tuhan. Di wilayahnya itu banyak orang Kristen, hampir semua Kristen, tapi masih main dengan opo-opo, dengan legu-legu kata orang Timur, ya kan? Masih pakai jimat-jimat. Saudara-saudara yang punya kasih Tuhan. Tapi ini tidak bisa ngempet orang yang tidak punya daya tahan yang baik. Tuhan kasih pelajaran. Ya, karena orang tua berkata, nanti kamu sakit, kamu menderita, mati. Jangan ngomong gitu. Tolong pelajaran ini buat kita semua. Pasangan anak ini sampai di Jawa, kabari papa mama masuk rumah sakit. Sudah ya sekian hari. Bisa dua-duanya bareng masuk satu ruangan, saudaraku. Sana ini bilang, oke, tolong tempelkan telepon ke papa, ke mama. Saya doa. Dia bilang, papa, mama, yuk kita minta ampun sama Tuhan. Ya, singkat cerita didoakan. Dan papa, mama juga menangis. Setelah lewat beberapa hari itu di rumah sakit dan terjadi rekonsiliasi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. 3 hari kemudian, atau 2-3 hari saya kurang ini yang orang tuanya pulang. Sembuh papa mama itu kembali. Dan terjadi hubungan yang baik. Itu sebabnya hati-hati ya, tolong. Ini karena kaitannya dengan sesama orang yang beriman. Makanya kalau ada orang tiba-tiba ngutuki saudara, enggak usah kecil hati. Tapi jangan kita mengutuki orang lain. Ya, kita bisa marah dengan anak. Tapi jangan pernah kita mengutuki, nyumpain anak. Jadilah orang-orang jujur yang dapat meraih setiap apa yang disediakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan menyediakan banyak hal. Termasuk tadi yang saya sampaikan ini. Ini adalah penyediaan Tuhan. Bagaimana kita mengalami? Kita meraih. Makanya apa? Kita mengerjakan, kita bertindak. Jangan belum bertindak apa-apa, kita sudah banyak hal, ya kekhawatiran, kecemasan, ketidakjelasan dan tidak mau melakukan. Ya mana mungkin kita mengalami apa yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberikan jaminan ayat yang ke-8 tadi, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Saudaraku, dia ingin nuntun saya dan saudara. Jalan keadilan itu apa? Saudaraku, jalannya Tuhan. Semua kita sandarkan kepada dia. Ya, jalan kesetiaan. Tuhan yang janji menaungi. Jadi kalau gitu gimana anak Tuhan? Anak Tuhan harusnya bahagia di dalam semua keadaan. Yang setuju katakan amin. Harusnya bahagia. Saya tidak ngomong bahwa wah anak Tuhan itu hidupnya mesti wah. Enggak. Ada yang dibuat oleh Tuhan begitu berarti tanggung jawabnya lebih besar. Tapi mesti bahagia. Kenapa tidak bahagia? Tuhan sediakan jamin. Kalau ada musuh, kuasa gelap, Tuhan sudah bersedia untuk apa? Menjadi benteng buat saya dan saudara. Kalau sampai ada anak Tuhan mengalami hal-hal yang aneh, yang sulit, pasti ada sesuatu yang harus kita sendiri pelajari. Ini firman Tuhan. 2 Tawarik pasal 24 ayat 23. Pada pergantian tahun tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Iya, saudara di sini Yehuda dan Yerusalem itu menggambarkan anak Tuhan. Damsyik ini musuh waktu itu dari Israel. Yehuda dan Yerusalem. Kenapa ada istilah kata Yehuda dan Yerusalem? Kemudian apa? Ditaklukkan ini. Pada pergantian tahun tentara Aram, ibu kotanya Damsyik itu, maju menyerang Yoas. Yoas ini Raja Yehuda. Dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Yerusalem ini kotanya, kerajaan Yehuda. Perhatikan kalimat berikutnya. Dari bangsa itu,
maksudnya bangsa Aram, musuh Israel. Semua pemimpin habis dibunuh mereka dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja di negeri Damsyik. Kesimpulannya apa? Kenapa ini? Anak Tuhan tetapi kalah. Ya, catat baik-baik. Kenapa anak Tuhan tapi mengalami keterpurukan? Saudara yang dikasih Tuhan, anak Tuhan harusnya berkemenangan. Anak Tuhan harusnya mengalami hal-hal yang sudah Tuhan sediakan. Apa yang Tuhan sediakan dalam dunia ini ada kebahagiaan. Kalau selesai tugas dunia, Tuhan sediakan kerajaan sorga yang mulia. Tapi kenapa tidak mengalami? Nah, kita akan lihat di dalam 2 Tawarik pasal 24 ini. Nanti secara keseluruhan saudara bisa baca mulai ayat 1 ya, supaya secara runtut seperti itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, pengamanan, penjagaan, perlindungan dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di dalam ayat yang ke-17-18, 2 Tawarik. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Saudara ingin tahu kenapa sampai anak Tuhan itu mengalami murka Tuhan? Saya mau katakan ya, saya dan saudara masih bisa keliru. Saya dan saudara masih bisa salah. Tidak ada orang yang tidak salah sama sekali. Tetapi kesalahan fatal. Ketika orang beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus, kemudian menyembah, kompromi dengan kuasa-kuasa jahat, roh-roh gelap, ya, praktek-praktek perdukunan, peramal-peramal. Saudaraku, berurusan dengan orang-orang pintar. Ini jawaban ayatnya. Sesudah Yoyada mati, siapa Yoyada? Hamba Tuhan. Yang mendampingi, memimpin raja yang saat itu ditugaskan Tuhan. Pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Padahal pemimpin-pemimpin ini setelah tidak ada hamba Tuhan, yang diajarkan salah. Makanya kemarin juga saya sampaikan kepada anak-anak yang saya tuntun. Nanti kalau anakmu sudah diserahkan ke Tuhan, sudah diberkati, terapkan ya hidup di dalam firman, segala sesuatu doa saja kepada Tuhan. Jangan, wah anak ini nangis-nangis, terus tetangga bilang, wah kesambet tareki. Apa istilahnya kalau di sini ada? Bukan kesambet, sawanen. Iya kan? Golekno popoke. Golekno pakaian kotore wong tuane itu, ibuke mana? Baju-baju kok taruh di sebelah tempat tidurnya. Ini sakitnya ndak hilang, malah nanti baju kotornya bawa penyakit. Saya bilang, nggak perlu. Apa ada ini nanti kesambet? Kalau anakmu sudah diserahkan orang tua hidup di dalam firman, belajar beriman sungguh-sungguh, saya mau katakan, ndak ada setan yang model apapun bisa menyentuh anakmu. Kalau engkau masih mempercayai anakmu bisa kesambet, jaminan masa depan buat anak cucumu tidak akan ada. Berarti engkau masih yakin, iblis masih bisa merusak mereka. Hari-hari ini kita melihat zaman yang semakin tidak jelas. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika anak-anak kita tidak kita tuntun dengan nasihat firman, dengan teladan hidup yang berkenan di hadapan Allah, kau bawa kemana anak-anakmu? Tantangannya tidak mudah. Lebih rumit, lebih kompleks dibanding pada waktu kita masih orang muda. Pengaruh negatif dari media sosial. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebenarnya tidak ada cara lain kecuali engkau sebagai orang tua harus membawa anak-anakmu hidup dalam iman, hidup mengikuti nasihat Tuhan. Dan saudara harus mendidik dengan hal-hal yang sederhana, tetapi itu adalah prinsip di dalam ajaran Tuhan. Tali pusar, udel, setelah copot disimpan, ya kan? Kalau sekedar untuk kenang-kenangan besok ditunjukkan kepada anaknya, ini lo udelmu nak, iya kan? Ya tidak masalah. Tapi kalau itu disimpan
dengan maksud ada nilai magisnya tersendiri, itu berarti engkau mengundang setan untuk mengacak-acak keluargamu. Tidak semua pendeta tegas menyampaikan ini, tapi saya mau sampaikan. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu buang ari-ari, taruh kendil kan, ya enggak masalah. Kalau brankas terlalu mahal soalnya. Terus selain hari-hari yang sudah dicuci bersih, ditaruh apa di sana? Halo, ayo ibu-ibu. Nah, apalagi Pak, Bu? Petelot. Kenapa dikasih petelot, kasih pulpen, kasih tip X? Supaya, sekarang jarang anak-anak itu menggunakan ya pensil petelot. Harusnya bawakan laptop, iPad. Ya saudara, dan saudara kasih tahu dengan saya, Pak, nanti saya akan masuk. Malam-malam saya akan bongkar. Ya apalagi, wah ini iPad, iPhone keberapa? 17. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apa semua ini? Ada Lombok, ya apalagi Brambang, bawang gitu. Tapi bagaimana? Ini sudah dari kuno makuno nih dulu begitu. Gitu. Iya kan? Ya sudahlah, nggak masalah, sudah lewat ya kan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kedepannya ya nggak usah yang aneh-aneh gitu loh ya, saudaraku. Tapi ingat loh, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan ngundang hal-hal yang lain. Kita lihat di sini bagaimana ya kerajaan Yehuda itu bisa gulung tikar. Tuhan izinkan musuh melanda mereka. Alasannya kenapa? Karena mereka dimurkai oleh Allah. Kenapa dimurkai? Aneh-aneh. Dia tidak mengikuti firman untuk meraih penyediaan. Ya, yang mana diyakini Tuhan sanggup membuat satu pengubahan situasi. Kondisi apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi di sini diizinkan. Kerajaan Yehuda dan Yerusalem. Kenapa disebut Yehuda? Yerusalem sama satu wilayah. Yehuda itu bicara hal sekuler. Yerusalem itu bicara spiritualitas kita. Kalau kita tidak beres di hadapan Tuhan, hal jasmani dan rohani bisa dirusak oleh kuasa kegelapan. Itu semua yang perlu kita jaga. Sehingga penyediaan Tuhan yang berkata, aku membentengi kamu, aku memasang tembok atasmu. Ya, bahkan iblis tidak akan bisa. Uri-uri ya, cari masalah, ngerogoti ekonomi rezekimu. Jangan pernah kau berpikir, ya seleri yang ku terima sekian, aku terima berkat tiap bulan cuma sekian, aku tidak perlu lagi khawatir kekurangan. Tapi kalau engkau tidak takut Tuhan, kalau engkau tidak hormat kepada Tuhan, ya berbagai cara kuasa gelap ingin menggerogoti, mendatangkan, ya dikatakan belalang pelahap. Untuk apa? Merobek kantongmu. Apa sih kantongnya itu bolong. Berapapun yang kelihatan melimpah, memenuhi. Tetapi juga tidak ada isi. Kalau ada pengalaman perjalanan seperti itu. Ya, coba adakan pemberesan di hadapan Tuhan. Selidiki. Mungkin engkau tidak pernah beres dalam hal keuangan. Makanya saya katakan, suami istri terbukalah. Ya, serupiah pun. Kalau itu sudah tidak beres dan itu akan menjadi suatu ya stimulus untuk melakukan hal yang aneh, yang jahat. Itu yang nanti akan menyebabkan berbagai macam prahara terjadi. Saya yakinkan saudara, anak Tuhan yang terpelihara hidupnya dalam jaminan Tuhan, Yerusalem dan Yehuda, semua ada dalam jaminan Tuhan. Hal sekuler, hal rohani, Tuhan jagai. Ekonomimu akan Tuhan jagai. Sampai masa tuamu. Bahkan kau tidak akan terbuang terlunta-lunta di hadapan Tuhan. Kawan muda semua, hari esokmu pasti bagus. Kalau engkau melangkah dengan takut dan hormat akan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sedikit lagi, coba tolong dibaca ayat yang kedua, saudaraku. Ayat 2 Tawarik tadi, ayat yang kedua. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoda. Nah, waktu Yoas melakukan yang benar dalam bimbingan hamba Tuhan Imam Yoyada,
Dikatakan perjalanannya berhasil. Berkat rezeki Tuhan selalu ada atasnya. Tapi ketika lupa ajaran Tuhan, dikatakan di situ Yoas mengalami kekalahan. Ya, hancur lebur, dikeroyok musuh-musuhnya. Ayat yang ke-24. Ini bentuk murka Allah. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, Sedikit saja musuhnya. Terus namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan. karena orang Yehuda meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Lanjut. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ini saudara. Makanya saudara juga harus waspada loh ya, kalau ada cuma masalah kecil, masalah sepele. Kita setia Tuhan, ya namanya manusia. Jangan saudara sepelekan yang namanya perkara kecil. Orang bisa jatuh itu bukan karena batu yang gedenya sak gerdu, saudaraku. Orang bisa jatuh itu karena terpleset dengan batu yang alias apa dalam bahasa lokal kita? Kerikil. Musuhnya kecil. Ya, saudaraku, ini mengulang peristiwa zamannya Yosua. Apalah artinya itu? Yeriko kan segede itu kita bisa tanggulangi. Masa Ai kecil, ya kita tidak bisa mengalahkan. Udah kita sedikit orang aja. Jangan pernah menyepelekan. Apalagi kalau ada kebiasaan buruk yang kecil. Gak apa-apa kok judi online dikit-dikit. Ya, gak apa-apa kok nyoba-nyoba dikit itu loh. Mumpung ada pinjaman bong. Ya, saudaraku ini kasih hati-hati. Akan jadi porak-poranda. Hari ini saudara mendapat sentilan dari Tuhan. Saudara katakan, Tuhan, aku mau mengalami perubahan dari Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan tidak berubah, tapi Dia mampu merubah kita semua, saudaraku. Merubah keadaan kita dan sekeliling kita. Dia sanggup melakukan itu, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-6, hal yang berbeda. Ya, ketika Yonatan berkata kepada bujangnya, ya, kita akan menghadapi musuh yang besar. Walau dengan sedikit orang, asal dengan Tuhan, sedikit atau banyak itu bukan yang utama. Tetapi kalau kita dengan Tuhan, kita bisa menyelesaikan semuanya. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya kita sambut maksud Tuhan hari ini. Kita baca Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, saudaraku. Penutup khotbah pengajaran firman Tuhan hari ini. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semua katakan amin. Kalimat yang terakhir ini saudaraku, coba kata engkau ganti saya saudaraku. Sebab dengan demikian perjalananku akan berhasil dan aku akan beruntung. 1, 2, 3. Sebab dengan demikian perjalananku akan berhasil dan aku akan beruntung. Sekali lagi, sebab dengan demikian perjalananku akan berhasil dan aku akan beruntung. Sekali lagi, sebab dengan demikian perjalananku akan berhasil dan aku akan. Semua katakan amin. Mari kita berdiri sama-sama. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu. Kami berterima kasih karena Tuhan baik. Haleluya, kami memuliakan Engkau, Allah yang setia, Allah yang berjanji, dan jaminan janji-Mu yang setia itu selalu dikenapi. Hari ini kami unjukkan anak-Mu satu persatu Tuhan yang hadir dalam ibadah onsite ini di semua tempat. Yang ada di ruangan kiri kanan kami, yang ada di ruang remaja, yang ada di lantai atas. Semua Tuhan tidak terkecuali. Biarlah Engkau yang berjanji setia itu menggenapi janji-Mu. Dan hari ini jika setiap kami sadar, kami memang ada kekurangan. Kami bahkan menganggap ajaran Tuhan itu ada yang tidak masuk akal. Dan kami mulai menggunakan akal kami dalam menjalani hidup ini. Tuhan, kami tahu itu akan mengancam kehancuran kami ke depan. Dan kami disadarkan Tuhan untuk hari ini berkata, Tuhan, kami mau bergantung hanya kepada Tuhan. Dan kami tidak mau menyepelekan barang yang kecil. Kebiasaan buruk yang nampaknya sepertinya kecil. Kami minta ampun sama Tuhan.
Kami mau keluar dari sana. Saudara doa masing-masing. Apa keisenganmu mungkin berkait dengan gadget, smartphone-mu. Kau terlibat dengan permainan atau games yang menyita waktumu. Bahkan Tuhan yang sudah menyediakan berbagai keberhasilan tertunda lagi. Karena engkau menyanyiakan waktu terbaikmu. Engkau mungkin sudah terjerat dengan perjudian. Mungkin tidak langsung dengan manual, pakai kartu, tetapi mungkin online. Engkau membuang-buang rezeki Tuhan. Ingat, kehancuran ada di ambang pintu jika engkau tidak bertobat. Engkau yang iseng, menggunakan mungkin cuma obat ini kok. Tidak terlalu berarti. Kalau tidak berarti mengapa engkau lakukan? Katakan, hari ini aku mau bertobat Tuhan. Aku berhenti dan aku membuangnya. Bahkan kalau masih ada sisa-sisa itu buang. Kalau bentuknya suatu bentuk materi, pasti Tuhan akan membuat engkau beruntung dan berhasil. Satu pujian kita naikkan, pujian sungguh-sungguh. Yesus namamu. Yesus namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus namamu. Yesus namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Hamba yakin Tuhan kau tidak mengangkat setiap kami yang datang menghampiri hadirat-Mu. Haleluya. Namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Keluargaku semua yang ada di onsite, di online, taruh kedua tangan di dadamu dan nyanyikan sekali lagi lagu pujian ini sebagai satu permohonan dan komitmen dari kita untuk kita keluar dari cengkeraman kekuatan dunia, dosa, dan berbagai kekejian yang mungkin selama ini tanpa sadar kita menyakiti hati Tuhan kita. Kami mohon ampun dari Tuhan. Dan saat ini kami mohon tangan kasih kemurahan-Mu mengangkat kami Tuhan. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Kau selalu Dengar doaku. Oh Yesus, Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau Angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Bapa Surgawi, pasti Dikau melihat dan memperhatikan setiap tangan yang diletakkan di dada setiap mereka masing-masing. Seraya berkata, angkatlah sekarang aku Tuhan dengan tangan kasih-Mu. Bawalah aku untuk melihat dan mengalami semua penyediaan yang Kau lakukan buat kami. Aku yakin dan percaya Tuhan Engkau menjauhkan murka-Mu. Ketika Kau pandang dari ketinggian surga ada banyak cacat celah di dalam diriku. Siapakah kami ini Tuhan? Kalau bukan karena kasih-Mu tentu kami tidak masuk hitungan bilangan orang-orang yang Kau kasihi. Tetapi kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Karena Engkau mengasihi kami dan kami tahu kasih Tuhan tidak habis-habisnya.
berlaku terus atas kami dan atas hari esokan kami. Bahkan sampai masa tua kami berakhir sekalipun. Tuhan memberkati setiap orang. Haleluya. Tangan-tangan yang ada di dada, sekarang angkat tanganmu dan mengucap syukur kepada Dia. Semua bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengangkat kami. Engkau sudah membawa kami dalam pemulihan. Engkau sudah mengubah suatu keadaan yang lebih baik lagi Tuhan. Engkau tidak menginginkan kami mengalami keterpurukan. Anak-anak Tuhan akan dibuat mujur jalan hidupnya, akan dibuat berhasil dan beruntung dalam setiap langkah hidupnya. Itulah janji Tuhan yang kami imani pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami terus. Sekaligus tangan kami terangkat dan bersyafaat untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Semua kami imam-imam yang Kau berkati dan Kau dengar doa kami. Tuhan berkati Indonesia dengan damai sejahtera, sehingga atas negeri ini penuh ucapan syukur. Bangsa kami menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Tuhan, hari ini juga kami unjukkan sekaligus setiap persembahan yang anak-anak-Mu bawa. Sebagai tanda syukur mereka Tuhan. Engkau melimpahi dengan rahmat. Sehingga hari-hari mereka terus menikmati berkat dan rezeki dari Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku sekarang sampai selamanya. Dan kasih Yesus terus melimpah atas kami. Menata jalan hidup kami hari ini. Sampai keesokan kami ada dalam naungan pertolongan-Mu. Bahkan sampai Maranatha, sampai Yesus Engkau datang yang kedua kali hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal dan sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati saudara semua.